Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Industri dan Keluarga, Industri dan Pemerintah, Industri dan Perubahan Sosial, dengan anggota kelompok yang pertama Romario Isak Paro, Aini Cecilia Rasu, Ersa Mamonto, Felina Modeong, Gratia Manusehe, dan Elgin Sundana. Kita masuk pada industri dan keluarga. Industri adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi dan distribusinya sebagai kegiatan utama. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Pengaruh industri terhadap kehidupan keluarga. Pengaruh industri terhadap kehidupan keluarga mungkin bisa bersifat langsung dan tidak langsung. Dalam bentuknya yang langsung, lingkungan dan sikap kerja dari suatu jenis pekerjaan tertentu akan mempengaruhi lingkungan dan sikap hidup dari satu keluarga. Pengaruhnya yang bersifat tidak langsung, asosiasi antara pekerjaan dan keluarga dilakukan melalui media sosial class membership atau keanggotaan dalam kelas sosial. Hal itu berarti bahwa seseorang yang mendapatkan suatu pekerjaan sekaligus juga akan mendapatkan suatu tingkat kelas sosial tertentu yang sering ditunjukkan oleh pola-pola, sikap, dan tingkah laku tertentu. Selanjutnya, peran suami istri. Industri baik secara langsung maupun tidak langsung akan ikut membentuk peranan yang dimainkan oleh pihak suami ataupun istri di dalam suatu keluarga dan juga akan ikut membentuk arah dan corak hubungan antara suami dan istri berkenaan dengan perannya di dalam keluarga. Peranan suami dalam keluarga golongan atas biasanya hanya sedikit mempunyai hubungan dengan peranannya dalam keluarga. Dalam keluarga golongan menengah, keadaan keuangan dan status keluarga banyak tergantung pada pekerjaan sang suami. Blood dan Wolf pada tahun 1969 mengatakan, dalam hubungan antara istri dan pekerjaan suami dinyatakan bahwa istri selalu bersifat yang pertama kolaboratif atau kerjasama, kedua suportif atau mendukung, ketiga periferal atau mendorong. Selanjutnya, hubungan antar keluarga. Bot pada tahun 1977 menyatakan bahwa ada suatu keterikatan di antara keluarga yang mungkin akan menjadi lebih kuat apabila suatu kerjasama dalam suatu pekerjaan di antara mereka. Berkaitan dengan istilah kelas dalam masyarakat, keluarga dengan pola pergaulan terbuka mungkin bersedia bergaul dengan kelas buruh, tetapi tidak semua keluarga kelas pekerja memiliki pola pergaulan terbuka. Pengaruh keluarga terhadap industri. Banyak bukti yang memajukan bahwa dalam hubungan antara industri dan keluarga, pihak industri memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap keluarga dibanding sebaliknya. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita harus mengabaikan pengaruh keluarga terhadap industri. Selanjutnya, industri dan pemerintah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri nasional diantaranya yaitu pertama, dinamika terkait sektor industri, kedua, kebijakan otonomi daerah, ketiga, penetapan industri prioritas. Selanjutnya, industri dan perubahan sosial.
Industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencarian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam atau spesialisasi, gaji dan penghasilan yang semakin tinggi. Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi di mana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. Selanjutnya, perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama, berdasarkan teori perubahan sosial dari Farley tahun 1990, perubahan sosial merupakan perubahan kepada pola perilaku hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu. Hal tersebut terkait adanya perubahan kepada interaksi dalam masyarakat ketika mereka melakukan tindakan dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua, menurut Gilin dalam Leibo tahun 1986, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada kehidupan manusia yang diterima berorientasi kepada perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi, maupun difusi dalam penemuan hal-hal yang baru. Faktor perubahan sosial. Pertama, masyarakat sendiri, internal, berupa bertambahnya atau berkurangnya penduduk dan penemuan baru. Kedua, faktor pendorong yang datang dari luar atau eksternal, berupa bencana alam dan peperangan. Selanjutnya, bentuk-bentuk perubahan sosial. Pertama, perubahan sebagai suatu kemajuan, progres. Kedua, perubahan sebagai suatu kemunduran, regres. Ketiga, perubahan yang terjadi secara lambat atau evolusi. Keempat, perubahan yang terjadi secara cepat atau revolusi. Kelima, perubahan yang kecil pengaruhnya. Keenam, perubahan yang besar pengaruhnya. Ketujuh, perubahan yang dihendaki atau direncanakan. Kedelapan, terakhir yaitu perubahan yang tidak dihendaki atau tidak direncanakan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga apa yang barusan disampaikan dari kelompok kami bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.